Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Roma Dewi, aku ibu dari 2 orang putra. Terima kasih ya kalian udah mau klik video aku. Semoga kalian mau nonton video aku sampai selesai. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah berkat doa teman-teman, badan aku lebih enakan ya sekarang dibandingkan di akhir video kondisi aku yang batuk pilek. Walaupun hari ini aku masih minum obat, tapi insya Allah keadaanku udah lebih membaik ya daripada kemarin. Oke, hari ini aku mau share lagi kegiatan aku. Ini dimulai dari aku bikin pizza di pagi hari, karena waktu itu kakakku mau datang, karena nggak ada cemilan jadi aku bikinin pizza. Malah aku dibawain beras sama kakak aku. Alhamdulillah ya bisa untuk 2 mingguan lebih. Nah, di sini ini kakak aku mau beli logam mulia, teman-teman. Ini kakakku pengen nyimpan uang, tapi dalam bentuk logam mulia ya. Jadi ini dia minta ditemenin, akhirnya aku temenin dia. Kita berangkat jam 10.30 ya dari rumah aku, atau jam 10.40 lah kira-kira. Kita berangkat dari rumahku jam segitu, terus kita tiba di toko emas sekitar jam 10 kurang. Sampai di sana kita langsung ketemu sama satpamnya, terus aku menyampaikan kalau kita mau cari logam mulia. Akhirnya kita langsung dilayani oleh salah satu capsternya. Nah, di sana itu kita tanya-tanya. Ternyata untuk logam mulia di toko emas langgananku itu yang tersedia hanya ukuran 5 gram ya teman-teman. Untuk yang 1 gram, 2 gram, 3 gram, dan yang lainnya itu kosong. Padahal budget kakakku itu lebih dari 5 gram. Jadi dia bisa beli logam mulia antam yang 5 gram tapi uangnya masih sisa. Karena uang sisanya itu takut habis juga kalau dibawa pulang lagi, akhirnya kakakku memutuskan untuk beli perhiasan. Karena kalau uang sisanya itu mau dibeli logam mulia pun juga ternyata barangnya juga nggak ada gitu kan. Jadi daripada dibawa pulang lagi, ya udah deh buat beli perhiasan aja. Sambil nyimak video aku mau cerita. Tadi malam itu aku scroll IG ya teman-teman. Aku lihat podcast. Nah, di situ itu yang membuat aku tercengang itu adalah komen netizen, di mana sumber yang ada di podcast itu ternyata adalah seorang pemuda yang omsetnya atau uangnya dia itu udah miliaran gitu teman-teman. Padahal umurnya itu 20-an tahun gitu. Entah 22 atau 25, intinya dia itu tergolong pemuda tapi udah sukses gitu kan. Nah, karena aku kepo, akhirnya aku cari di Google, akhirnya aku nemu channel dia. Di sana aku tertarik untuk membuka channel dia yang judulnya ngatur uang gak pakai ribet gitu. Dari konten tersebut, tujuan yang ingin dicapai adalah literasi finansial, teman-teman. Nah, di sini aku mengambil tema cara mengatur hidup untuk mencapai literasi finansial yang baik. Lah, literasi finansial itu apa sih, teman-teman? Kalau menurut berbagai sumber, kemampuan untuk memahami dan mengelola keuangan secara efektif. Ini mencakup pengetahuan tentang konsep-konsep keuangan dasar. Kalau konsep keuangan dasar itu kayak apa aja? Yang pertama ada pengelolaan uang, yang kedua ada investasi, yang ketiga ada pengelolaan hutang, dan yang keempat ada perencanaan keuangan, teman-teman. Literasi finansial membantu individu membuat keputusan keuangan yang tepat, mengelola risiko keuangan, dan mencapai tujuan keuangan. Ini sangat penting untuk mencapai stabilitas keuangan dan meningkatkan kualitas hidup. Jadi kalau kita bisa memanage keuangan kita, itu bisa mencapai stabilitas keuangan dan meningkatkan kualitas hidup kita, teman-teman. Mungkin kita bisa mengambil contoh dari Bang Timothy itu, yang aku sumber yang itu namanya Timothy Ronald ya teman-teman. Kalau kalian kepo, kalian cari aja di YouTube, channel dia rame sekali.
Oke, sebelum aku membahas cara mengatur hidup untuk mencapai literasi finansial yang baik, aku disclaimer dulu ya teman-teman. Aku nggak merasa sok jago, nggak merasa sok pinter, aku nggak merasa paling bener. Ini cuman aku share aja tentang hasil aku nonton konten Bang Timothy gitu ya. Aku pengen share ke kalian kira-kira yang aku tangkap itu seperti ini gitu kan, yang mau aku sampaikan di video aku kali ini. Aku berharapnya sih ada manfaatnya gitu. Tapi kalau misalkan ada salah, tolong dimaafin gitu kan. Jadi aku disclaimer dulu. Semoga kalian bisa ngerti yang aku sampaikan. Konsep pertama untuk menghasilkan atau mencapai literasi finansial yang baik adalah menghindari hutang. Menghindari hutang itu bisa membuat kita atau usaha kita itu semakin maju, karena kalau kita mempunyai hutang, otomatis pikiran kita itu akan bercabang ya teman-teman. Kalau misalkan tanpa hutang kita bisa fokus kepada tujuan kita atau usaha kita atau apapun itu supaya meningkatkan keadaan ekonomi kita. Tapi kalau kita punya hutang, kita berpikir gimana melunasi hutang tersebut. Otomatis yang awalnya harus fokus untuk mencapai tujuan finansial yang baik akan bercabang memikirkan hutang yang harus dibayar. Konsep menghindari hutang ini juga bermanfaat sekali teman-teman. Kenapa bermanfaat? Karena kalau kita punya hutang, kita itu pasti ada resiko bangkrut kan teman-teman. Karena misalkan modal usaha kita untuk meningkatkan finansial kita ternyata harus dipakai untuk membayar hutang. Jadi kemungkinan untuk bangkrut itu ada. Sedangkan kalau kita tidak punya hutang, kita terhindar dari resiko bangkrut. Konsep yang kedua adalah spending cap. Spending cap itu adalah batasan pengeluaran ya teman-teman. Kalau pada umumnya orang mengatur pembatasan pengeluaran itu 50% untuk biaya hidup, 30% untuk gaya hidup, dan 20% untuk investasi. Dari Bang Timothy sendiri dia tidak begitu setuju. Itu karena dia punya spending cap sendiri, di mana dia membatasi biaya hidup itu bukan pakai persentase, jadi kayak memiliki batasan tersendiri. Misal dalam dia memenuhi biaya hidupnya, kalau misalkan dia 3 juta aja dia udah cukup, ketika income dia meningkat, dia tidak akan menaikkan presentasi biaya hidupnya. Misalkan pendapatan atau income dia naik, dia tetap akan spending cap untuk 3 juta itu teman-teman, dan sisanya akan dilarikan ke investasi untuk proses finansial yang lebih baik itu tadi. Biasanya orang yang income-nya naik itu gaya hidupnya juga ikut naik teman-teman. Kalau kita punya spending cap yang kuat, kalau misalkan kita sudah memiliki niat atau pembatasan pengeluaran 1 bulan misal 3 juta, ya walaupun income kita naik, kita tetap fokus ke 3 juta itu aja teman-teman. Yang lainnya akan dialihkan untuk investasi. Konsep yang terakhir untuk mencapai literasi finansial yang baik adalah jangan hilangkan uang. Jangan hilangkan uang di sini adalah kita tidak boleh mudah percaya atau gampang terkena bujuk rayu orang untuk investasi ke hal-hal yang kita nggak tahu, nggak ngerti alurnya itu kayak gimana. Jadi asal investasi itu nggak boleh teman-teman. Investasikan uang kita ke investasi yang benar-benar kita sudah paham alurnya seperti apa teman-teman. Oke, kembali ke video aku. Untuk tanggal 4 Mei 2025 kemarin, toko emas langgananku itu untuk logam mulia 1 gramnya itu harganya 2.049.600 teman-teman. Dan kakakku beli yang 5 gram jatuhnya itu adalah 10.248.000. Sedangkan untuk perhiasan itu per gramnya kena 920.000 sampai sekitaran 1 juta. Tapi untuk kakakku itu cincin yang dibeli adalah berat 4 gram
totalnya itu ada 13.928.000 teman-teman. Jadi 14 juta kurang 80.000 lah. Oke, di video selanjutnya ini aku isi dengan unboxing paket ya teman-teman. Salah satunya adalah kemarin kan aku mau beli kacang almond nggak jadi. Terus aku minta CO-in suamiku. Akhirnya aku minta mix trail yang isinya itu biji-bijian. Salah satu isinya itu kacang almond. Biasanya kalau kita makan itu biasanya kayak buat sarapan dicampur yogurt atau susu gitu. Tapi menurut aku dicemilin gitu aja udah enak. Ada paketan yang lain juga seperti eh, kertas alas, terus juga aku beli loyang pizza itu juga udah aku pakai. Jadi unboxing paket ini kebanyakan barangnya udah aku pakai dan udah aku makan ya teman-teman. Kayaknya segitu dulu aja. Demikian video aku kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Insya Allah ketemu di video aku selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.